Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Gimana kabarnya para sahabat-sahabatku? Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kami akan menayangkan sebuah video ceramah Habib Bahar bin Smith. Semoga penayangan video Habib Bahar bin Smith dilihat dan dipahami dengan baik kebaikan beliau. Terima kasih, selamat menyaksikan. صلوا على النبي محمد اللهم صل على سيدنا محمد مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على Muhammad sallallahu semuanya bersama-sama sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu على محمد الله عليه وسلم sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika يا رسول السلام عليك ya Habib salam alaika salawatullah alaika صلوا على النبي محمد اللهم صل على محمد اذكروا الصلاة على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار والسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita yang mulia, Al-Habib Abdurrahman Segaf, Al-Habib Ali Al-Haddad, Al-Habib Zaki Al-Hamid, beserta para habaib yang lain yang saya cinta, yang saya muliakan, segenap panitia pemuda Balang bersolawat, pemuda Beleng bersolawat, Beleng, Ratin, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat. Karena kalau bagi
kami di Jakarta, saya satu malam itu ceramah paling sedikit 6 tempat, berangkat dari pondok, habis ngajar jam 9 malam baru berangkat. Itu biasanya saya ceramah terakhir itu jam 4, setengah 5, masih ditunggu, orangnya masih puluhan ribu. Nah tadinya saya mau ngetes orang Sumeneb ini, orang Madura kuat gak kalau saya datang jam 4? Apa orang tadi panitia ngomong kalau Habib Ali Haddad pulang bubar jamaah. Saya pernah satu malam 13 tempat. Itu cari di dunia kalau ada penceramah yang ceramah satu malam 13 tempat, nggak ada. Cuma Bahar bin Smith. Ana sampai bilang ke orang-orang, kenapa? Nggak ada Habib lain, cuma ana Habib. Malam itu ada 16, yang 3 nggak kekejar, cuma 13 tempat yang bisa. Terakhir saya ceramah di Pekojan, ba'da subuh. Ini baru jam berapa? Belum sampai jam 1. Jadi kalau bagi saya ini ya masih pagi, masih sore, masih awal-awal ceramah. Iya, dangdut sampai jam 2 sampai jam 3. Betul? Betul. Asa majelis baginda Nabi besar Muhammad jam segini udah capek. Oh beb, kami dari ba'da maghrib. Oh beb, kami dari ba'da isya sampai jam segini. Capek. Acara 1 tahun 1 kali. Tidak ada kata capek untuk baginda Nabi besar Muhammad. Oh beb, saya datang dari jauh. Tidak ada kata jauh untuk baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada kata capek, tidak ada kata jauh, tidak ada kata lelah, tidak ada kata letih untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa-apa yang Nabi Muhammad SAW, apa yang beliau perjuangkan, tidak ada apa-apanya saudara-saudara. Kita apa yang telah kita perjuangkan? Apa yang telah kita korbankan untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian, hei sekalian umat manusia, hei sekalian umat Islam, telah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah min anfusikum, dari golongan kalian, dari golongan manusia. Dia sangat cinta, dia sangat sayang, dia sangat mengasihi kalian, dia sangat cinta kepada kalian. Kecintaan Nabi Muhammad kepada kalian lebih besar daripada kecintaan bapak ibu kalian kepada kalian. Kecintaan Nabi kepada kalian lebih besar daripada kecintaan istri kalian kepada suami, istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Makhluk yang paling cinta kepada kalian adalah baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر نفسي حركة شفتيه مرتين فسمعت قال أمتي أمتي فقبض الرسول صلى الله عليه وسلم. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan pada saat detik-detik terakhir nafasnya Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, aku melihat beliau menggerakkan bibir beliau dengan dua gerakan. Maka aku dekatkan telingaku, aku berkata, beliau berkata, ummati, ummati, umatku, umatku. Ketika nyawa beliau akan dicabut oleh Israel, turun Israel ingin mencabut nyawa baginda Nabi besar Muhammad bersama Jibril. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Jibril, aku belum mau meninggalkan dunia ini
Aku belum mau dicabut nyawanya kalau Allah belum memberikan jaminan kepada umatku. Pergi Jibril kepada Allah. Jibril berkata, ya Allah, kekasihmu Muhammad ingin jaminan untuk umatnya. Allah berkata kepada Jibril, Basyirhu ya Jibril, sampaikan kabar gembira ini kepadanya. Kepada siapa? Kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu awwalu nasin kharijun min al-ardi idza bu'itsu wa sayyiduhum idza jami'u fa innal janna muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Sampaikan kepada Muhammad wahai Jibril, sesungguhnya dia adalah manusia pertama yang akan aku bangkitkan dari alam kubur nanti pada hari kiamat, dan dia adalah manusia yang akan menjadi pemimpin dari seluruh manusia. Dan sampaikan kepadanya, sorga aku haramkan untuk dimasuki oleh umat manapun sebelum sorga dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku. Pergi Jibril membawa kabar tersebut. Kemudian Rasulullah SAW beliau berkata, al'an karrat aini, sekarang aku puas, sekarang aku senang, cabutlah nyawaku wahai Israel. Dicabut nyawa baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pencabutan nyawa makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling sempurna. Ketika dicabut nyawa Nabi Muhammad mendesah, wahai Israel, ya Khalil Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Iya ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa. Apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Iya ya Rasulullah, rasa sakit seperti ini bahkan lebih sakit dari ini yang nanti akan dialami oleh umatmu ketika sakratul maut. Ketika mendengar umatnya akan merasakan sakitnya, deritanya, susahnya sakratul maut, Rasulullah mengangkat tangannya. Rasulullah mengangkat tangan, doa yang menutupi kepergian Nabi Muhammad, doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad SAW. Apa doa terakhir beliau sebelum wafat? Apa kata-kata terakhir beliau sebelum beliau wafat? Beliau angkat tangannya menghadap Allah. Apa kata-kata yang keluar dari lidah suci beliau? Allahumma khaffif ala ummati fi sakratil maut wa thaqqil alayya. Ya Allah, ringankanlah sakratul maut umatku dan beratkanlah untukku ya Allah. Aku nabi mereka, aku pemimpin mereka. Umatku tidak akan kuat menahan sakit sakratul maut. Biar aku yang menanggung rasa sakit mereka. Biar aku menanggung beratnya penderitaan sakratul maut mereka. Apa yang telah kalian korbankan untuk Nabi Muhammad? Apa yang telah kalian kasih untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengorbankan jiwanya, jawanya, darahnya, kehujanan, kepanasan, pagi, siang, sore, malam, berdakwah. Beliau seorang manusia yang 3 hari 3 malam kelaparan, tidak makan. Kelaparan bukan untuk anaknya, kelaparan bukan untuk cucunya, kelaparan bukan untuk para sahabatnya, kelaparan bukan untuk keluarganya, kelaparan untuk kalian sebagai umatnya. Nabi Muhammad yang dimana qalat Aisyah, ya man lam lam yanam fi firashil wathir, wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk, wahai seorang manusia yang tidak makan melainkan roti yang kering. Nabi Muhammad kelaparan 3 hari 3 malam, mengganjal perutnya dengan batu kelaparan demi kalian sebagai umat.
yakni pengorbanan Nabi Muhammad. Tidak ada apa-apanya, saudara-saudara. Kita duduk di sini dari tadi ba'da maghrib atau ba'da isya sampai sekarang, mau dibandingkan dengan apa yang telah dikorbankan untuk Nabi Muhammad, pengorbanan Nabi Muhammad untuk kita, tidak ada apa-apanya. Jangankan Nabi Muhammad, untuk membalas jasa ibu yang melahirkan kita saja kita tidak bisa. Bagaimana kita ingin membalas jasa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan itu, fa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan karena Nabi, dunia tidak akan pernah dikeluarkan dari ketiadaannya. Yakni seluruh alam semesta ini ada berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sekali lagi saya katakan, tidak ada kata jauh untuk Nabi Muhammad, tidak ada kata capek untuk Nabi Muhammad, tidak ada kata larut malam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ingat, tidak ada kata capek, tidak ada kata jauh, tidak ada kata lelah, tidak ada kata letih untuk baginda Nabi besar Muhammad. Yang kedua, kita duduk di sini, yakni para pemuda-pemudi, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebangkitan Islam, waktu awal-awal dakwahnya Rasulullah SAW, tidak bisa dinafikan bahwasanya Rasulullah berhasil membawa Islam, Rasulullah berhasil menegakkan Islam. Itu tidak terlepas daripada turut andilnya para pemuda-pemuda dan para pemudi-pemudi. Yakni Islam berkembang, yakni Islam tegak, Islam tersebar ke seluruh penjuru. Itu ada turut andilnya para pemuda-pemudi. Sebab kenapa? Sebagaimana yang semua kita tahu, bahwasana syubbanul yum rijalul ghad. Para pemuda-pemuda zaman sekarang adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Baik buruknya bangsa ke depan, bagus atau rusaknya suatu bangsa ke depan, itu tergantung anak-anak mudanya. Kalau anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya taat, anak-anak mudanya patuh kepada Allah, anak-anak mudanya hatinya kosong dari dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Anak-anak muda hatinya terikat dengan Allah. Anak-anak muda hatinya selalu merindukan Allah. Anak-anak muda hatinya tidak pernah kosong dari ingatan kepada Allah, ingatan kepada Rasulullah. Anak-anak mudanya taat, patuh, tunduk kepada Allah, taat, patuh, tunduk kepada syariat Rasulullah. Besok bangsa kita bakal jadi bangsa yang baik. Besok para pemimpin kita bakal jadi pemimpin-pemimpin yang baik, pejabat-pejabat yang baik, aparat yang baik, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang baik. Tetapi jikalau para anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya tidak kenal Allah, anak-anak muda buta Allah, buta Rasulullah, buta Al-Quran, anak-anak mudanya buta Islam, buta iman, anak-anak mudanya menjadikan orang-orang kafir sebagai uswahnya, gudwahnya, teladannya, pedomannya. Anak-anak muda tidak kenal Islam, tidak kenal iman, tidak kenal ulama, tidak kenal para ustadz, tidak kenal para kiai, tidak kenal para habaib, tidak kenal majelis ilmu, tidak kenal majelis sholawat, tidak kenal majelis taklim. Besok bangsa kita bakal rusak, negara bakal rusak, pejabatnya bakal jadi pejabat rusak, aparatnya bakal jadi aparat yang rusak, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Jadi tergantung kalian besok. Makanya saya lebih mendahulukan anak-anak muda daripada yang syuyukh, daripada orang-orang yang tua. Kenapa? Karena besok ke depan yang akan memegang bangsa, yang akan memegang negara, yang bakal megang kau punya kampung, yang bakal megang kau punya kampung, baik urusan dunianya, pemerintahannya, atau urusan akhiratnya, para ustadznya, para kiainya, para ulamanya, itu adalah anak-anak muda di zaman sekarang. Maka jadilah kalian sebagai anak-anak muda yang memegang keras syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak muda yang bisa membanggakan Nabi Muhammad, anak-anak muda yang bisa membahagiakan Nabi Muhammad, anak-anak muda yang bisa membuat Nabi Muhammad SAW tersenyum. Bagaimana caranya membuat Nabi Muhammad bangga? Bagaimana caranya membuat Nabi Muhammad bahagia? Bagaimana caranya membuat Nabi Muhammad SAW tersenyum? Anak-anak muda tidak boleh jauh dari para ulama,
Anak-anak muda tidak boleh jauh dari majelis ilmu, tidak boleh jauh dari majelis taklim, majelis sholawat, majelis zikir. Kenapa? Karena majelis ilmu itulah peninggalan baginda Nabi besar Muhammad. Itu warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewarisi harta, pangkat, dinar, dirham, uang, pangkat, jabatan. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas, sabar, takwa, istiqamah, zuhud, akhlak, ilmu, adab, ibadah, qanaah, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar. Itulah warisan Nabi Muhammad. Para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib, mereka pewaris keilmuan Nabi. Mereka para penerus perjuangan Nabi. Mereka para pemegang tongkat estafet perjuangan Nabi Muhammad. Dekati beliau-beliau. Jangan jauh dari majelis-majelis beliau, maka engkau telah menggembirakan hati Nabi Muhammad. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan berkumpul bersama dengan orang yang ia cintai. Muhibbal qaum yalhaq bil jamaah. Qala Imam Malik. Imam Malik berkata, pecinta suatu kaum akan berkumpul bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Qala Rasul. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Muhibbal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Qala Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka orang itu pun dicintai oleh Allah. Dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka orang itu pun dicintai oleh Allah. Beliau-beliau para ulama adalah orang-orang dicintai oleh Allah. Engkau dekat dengan mereka, engkau dekat dengan Allah, engkau dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi engkau jauh dari para ulama, jauh dari para ustadz, jauh dari para kiai, jauh dari para habaib, jauh dari para majelis-majelis ilmu, jauh dari para majelis-majelis taklim, engkau pun akan jauh dengan baginda Nabi besar Muhammad. Jarak jauh atau dekatnya engkau kelak di akhirat, kamu pengen tahu sedekat apa dengan Nabi Muhammad atau sejauh apa dengan Nabi Muhammad? Kadar jarak jauh atau dekatnya engkau dengan Nabi gampang. Jikalau kau pengen tahu sebagaimana seperti apa jaraknya, sejauh mana, sedekat mana engkau dengan Nabi kelak di akhirat, kamu lihat di dunia sedekat apa engkau dengan majelis ilmu, sedekat apa kadar kedekatanmu, jarak jauh atau dekatnya engkau dengan majelis ilmu, dengan majelis zikir, dengan majelis salawat, dengan para ustadz, dengan para kiai, dengan para habaib. Sedekat mana engkau, sejauh mana engkau, maka sedekat itulah kelak di akhirat engkau akan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya anak-anak mudanya harus bangkit. Para pemuda-pemudi Islam harus bangkit, sama-sama berdiri tegak, sampaikan kebenaran, sampaikan keadilan. Anak-anak mudanya nggak boleh mentalnya mental tempe, nggak boleh mentalnya mental kerupuk, kena air langsung melempem. Anak-anak muda harus menjadi anak-anak muda yang berani. Anak-anak muda yang berani untuk apa? Berani menyampaikan kebenaran, berani menyampaikan keadilan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak butuh kepada 1000 anak muda yang tidak punya kecemburuan, yang tidak punya rasa cemburu, tidak punya rasa marah ketika bangsanya dihina, rakyatnya dihina, agamanya dihina. Islam tidak butuh kepada 1000 pemuda yang tidak punya rasa kepedulian, tidak punya rasa kecemburuan, tidak punya rasa cinta kepada agama, bangsa dan negaranya. Islam tidak butuh kepada 1000 pemuda seperti itu. Tetapi Islam lebih butuh 1 anak muda yang memegang kuat syariat Islam, memegang kuat agama, walaupun sepanas bara, walaupun seluruh alam membencinya, dia sampaikan kebenaran, dia lawan kebatilan. Mau orang hina dia, mau orang caci dia, mau orang maki dia, mau dia keluar masuk penjara, mau dia dibunuh sekalipun, tetapi untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan, Islam lebih butuh kepada 1 anak muda yang seperti itu, saudara-saudara. Maka kalian anak-anak muda yang ada di sini, yang hadir pada malam hari ini, khususnya umumnya seluruh para pemuda-pemudi Islam Madura, jadilah kalian pemuda-pemudi Islam yang selalu menyampaikan kebenaran, bela kaum-kaum yang lemah, bela kaum-kaum yang kelaparan, bela rakyat yang menderita, bela rakyat yang tidak mendapatkan keadilan. Jangan pernah engkau takut dengan siapapun. Tanamkan dalam hatimu rasa takut kepada Allah,
maka akan Allah tanamkan dalam hatimu rasa tidak takut kepada siapapun. Tetapi jikalau engkau berani kepada Allah, maka akan Allah tanamkan dalam hatimu rasa takut kepada seluruh manusia. Sampaikan kebenaran, laumata laim, walaupun seluruh alam, seluruh dunia harus memusuhimu. Sampaikan itu kebenaran, walaupun lidahmu harus dipotong. Saudara-saudara, saya 11 kali keluar masuk penjara. Kenapa? Saya perampok. Saya tanya, saya keluar masuk penjara, apakah saya merampok uang rakyat? Jawab yang keras, saya rampok uang rakyat. Saya penjahat, saya pembunuh, saya bandar narkoba. Tidak, saudara-saudara. Kenapa saya keluar masuk penjara? Karena saya menyampaikan kebenaran, menyampaikan keadilan. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita. Maka bagi saya, demi Allah, untuk rakyat, untuk bangsa, untuk Indonesia, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Sekarang saya tanya, saya baru keluar, siang keluar, besok malam udah ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Kenapa? Karena ceramah saya katanya provokasi, ceramah saya katanya meresahkan. Pertanyaannya, apa isi ceramah saya yang katanya meresahkan, yang katanya provokasi, sehingga saya dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol kedua tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya, tangan diborgol, dari borgol tangan nyambung ke borgol perut, dari borgol perut nyambung ke borgol kaki, dibikin seperti penjahat besar. Apa isi ceramah saya? Ketika itu saya bebas, tahun 2021 saya keluar baru bebas siang. Saya udah firasat, ini kalau saya ceramah pasti kalau nggak malam ini atau nggak besok pasti saya bakal ditahan lagi. Tapi saya telan itu semua, saya ambil resiko itu. Apa isi ceramah saya? Waktu itu lagi gencar-gencarnya PSBB, lagi ketat-ketatnya, lagi corona, lagi ketat-ketatnya lagi itu. Ketika itu saya ceramah. Apa isi ceramah saya? Saya bilang, wahai presiden, wahai presiden, wahai para pejabat, wahai para aparat, rakyat, masyarakat, kalian kurung dalam rumah, tidak boleh keluar. Sedangkan tidak kalian beri kebutuhan pokoknya, tidak kalian beri makannya, tidak kalian beri minumnya. Kalian mau mati rakyat, kalian mau bunuh rakyat, atau mau menghidupkan rakyat? Itu ceramah satu, itu dibilang provokasi. Yang kedua saya bilang, wahai pejabat, wahai aparat, mal-mal, perusahaan-perusahaan milik asing tetap buka di masa corona. Kenapa warung-warung kecil, toko-toko kecil milik rakyat, milik pribumi Indonesia, kenapa kalian paksa untuk tutup? Wahai pejabat, wahai aparat, di tengah-tengah corona berapa banyak pengangguran, berapa banyak para pemuda-pemudi Indonesia, anak-anak muda Indonesia yang tidak punya pekerjaan. Di saat banyaknya anak-anak muda yang pengangguran, di saat banyaknya orang-orang yang kehilangan pekerjaan, malah tenaga kerja kalian kirim dari Cina ke daerah Polewali Mandar, Sulawesi sana. Saudara-saudara, saya tanya, itu ceramah provokasi atau bukan? Provokasi. Itu provokasi. Provokasi atau pembelaan? Ayo, di sini semua masyarakat jawab, itu provokasi atau pembelaan? Apakah saya bela diri saya? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat, yang saya bela masyarakat. Tapi ceramah itu dibilang provokasi. Itu yang bikin saya masuk lagi, ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Karena saya membela rakyat, rakyat yang susah, rakyat yang kecil. Terus kalian pikir saya kapok? Tidak ada kata kapok bagi saya, saudara-saudara. Tidak ada kata kapok. Makanya kalian para pemuda-pemuda Islam, jangan kalian takut. Orang-orang yang bersama Allah, pasti Allah berikan kemenangan. Tidak akan Allah berikan kekalahan, saudara-saudara. Nggak ada namanya orang bawa kebenaran, orang nyampaikan kebenaran itu kalah. Nggak ada cerita. Kalian ingat terakhir, waktu saya kemarin diwawancara oleh TV One. TV One wawancara saya dan berkata, Habib,
Seberapa yakin Habib kalau Panji Gumilang bakal ditahan? Seberapa yakin Habib bahwa pemimpin Ponpes Az-Zaitun Panji Gumilang bakal ditahan? Habib seberapa yakin? Saya cuma jawab, haha, kami bersama Allah, maka pasti Allah akan memberikan kemenangan kepada kami. Sebesar apapun kekuatan mereka, sebesar apapun pelindungnya mereka, penjaga mereka, kami punya Allah yang maha besar, kami punya Allah yang maha perkasa, kami punya Allah yang maha kuat. Maka orang-orang yang bersama Allah pasti akan Allah berikan kemenangan. Akhirnya apa saudara-saudara? Allah berikan kemenangan. Benar, Panji Gumilang ditangkap, Panji Gumilang ditahan. Itu pun sesudah kami mengeluarkan pernyataan, itu pun sesudah saya mengambil sikap. Apa yang saya sampaikan? Saya sampaikan, hei polisi, kalau sampai Panji Gumilang tidak ditahan, tidak kalian tangkap, demi Allah, saya Bahar bin Smith akan saya ajak umat Islam Jakarta, Jawa Barat, Banten datang ke Indramayu dan akan kami ratakan Az-Zaitun dengan tanah, saudara-saudara. Ketika kami sampaikan hal tersebut, alhamdulillah, beberapa saat ketika Panji Gumilang diperiksa, dari saksi menjadi tersangka, dari tersangka langsung ditahan. Walaupun nggak adil. Nggak adilnya bagaimana? Habib Rizik panggilan pertama diperiksa, ditahan saat itu juga. Sama seperti saya, panggilan pertama dari saksi langsung menjadi tersangka, dari tersangka langsung ditahan pada hari itu juga. Ketika saya masuk ke dalam sel saya, anak-anak bilang, Beb, kamarnya Habib udah dicat dari 1 minggu yang lalu. Oh, berarti udah direncanain. Dari 1 minggu yang lalu saya pasti ditahan. Makanya saya juga udah tahu bakal ditahan. Saya datang bawa cover, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebenaran milik Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan sesuatu yang menjadi miliknya itu kalah. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan itu. Maka kalian yang menyampaikan kebenaran, kalian yang menyampaikan keadilan, jangan pernah takut bersuara. Melawan siapa? RT, tawan kalau RT-nya nggak benar. Melawan siapa? RW, lawan kalau RW-nya nggak benar. Melawan siapa? Lurah, lawan kalau lurahnya nggak benar. Melawan siapa? Camat, lawan kalau camatnya nggak benar. Melawan siapa? Bupati, lawan kalau bupatinya nggak benar. Melawan siapa? Wali kota, lawan kalau wali kotanya nggak benar. Melawan siapa? Gubernur, lawan kalau gubernurnya nggak benar. Melawan siapa? Menteri, lawan kalau menterinya nggak benar. Melawan siapa? Presiden, lawan kalau presidennya nggak benar. Siapapun kalau mereka nggak benar, lawan, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita adalah rakyat, kita adalah masyarakat. Saudara-saudara, Indonesia bukan milik partai manapun. Indonesia bukan milik pejabat manapun, bukan milik partai manapun, bukan milik rezim manapun. Indonesia bukan miliknya PDI. Indonesia bukan miliknya Demokrat. Indonesia bukan miliknya Gerindra. Indonesia bukan milik P3, bukan milik PKB, bukan milik PKS. Indonesia bukan miliknya Golkar, tetapi Indonesia adalah milik kita bersama, bangsa, masyarakat, dan rakyat Indonesia. Maka kita sebagai rakyat jangan pernah takut. Saya tanya, mereka para pejabat-pejabat, uang mereka dari siapa? Dari siapa? Jawab yang keras, dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Dari kita, rakyat, keringat rakyat, darah rakyat. Maka kalian, para pejabat, jangan semena-mena dengan kami rakyat. Kalian harus berbakti kepada kami, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Saya tanya, coba ayo anak-anak mudanya, kalau RT, RW, lurah, camat sampai presiden nggak bener mengeluarkan kebijakan-kebijakan, contoh nggak usah jauh-jauh, lurah di sini aja, kalian pergi tanya, weh lurah, kenapa itu jalan dari ujung sana sampai sini rusak, kenapa dibiarkan? Nah,
Kenapa dibiarkan? Mana lurahnya? Mana camatnya? Mana uang untuk pembangunan jalan itu? Bangun itu jalan. Lihat bagaimana Sayyidina Umar ketika beliau menjabat sebagai khalifah, kepedulian beliau terhadap jalan. Apa kata beliau? Celaka Umar. Umar celaka. Andaikan ada seekor keledai yang terjatuh karena satu buah batu yang rusak di tengah jalan, celakalah Umar. Ini tadi saya dari sana kemari lagi tidur enak-enak, kebangun terus. Kenapa? Jalannya begini-begini. Dia remah lorah dia. Gimana lorahnya ini? Hah? Telebun. Sampaikan sama lurah, Pak Lurah, bikin itu jalan. Mana lurahnya, mana camatnya, mana bupatinya? Kalian jangan makan gaji buta, goblok. Betul. Kalian itu harus melayani rakyat, harus melayani masyarakat. Saya lihat di Madura orang bunuh-bunuhan hanya gara-gara lurah, bunuh-bunuhan hanya gara-gara pemilihan kepala desa. Orang Madura carok-carok hanya gara-gara urusan kepala desa, saudara-saudara. Urusan dunia, urusan harta, urusan pangkat, urusan jabatan. Kalian rela menumpahkan darah kalian. Kenapa kalian tidak rela menumpahkan darah demi bangsa, agama, dan negara Indonesia? Kalau urusan lurah saja orang Madura rela mengorbankan darahnya, menumpahkan darah, masa buat agama nggak bisa? Harusnya lebih rela, betul? Betul, betul. Makanya bilang sama lurah, Bahar bin Smith bilang, saya tanya, ini masyarakat, kalian aja yang tiap hari lah lewat bolak-balik, apalagi orang yang udah tua kasihan, enak nggak lewat situ? Enak nggak? Enak nggak? Ini lurahnya kemana? Goblok, mana di sini lurahnya? Hadir nggak sini? Besok setelah lurah mendengar apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, kalau jalan masih nggak dibangun, siap kalian geruduk kantor kelurahan, siap geruduk kantor kecamatan, geruduk, minta dibangun itu jalan. Jangan kayak saya di mana kemarin, di Sampang apa? Saya tanya orang Sampang, ini jalan kami bangun sendiri, pakai uang kami sendiri. Saya bilang, goblok kalian. Kenapa kok pakai uang kalian sendiri? Kenapa kalian pakai uang kalian sendiri untuk pembangunan jalan? Sedangkan itu apa, lurah, camat, bupati, itu mereka mendapatkan dana dari pusat sana untuk setiap pembangunan jalan, apalagi di akhir-akhir tahun. Dikemanakan uangnya? Dimakan. Nggak cukup makan uang rakyat, nggak cukup makan gaji, nggak cukup sampai uang jalan dimakan juga, saudara-saudara. Makanya inilah kenapa sebab saya keluar masuk penjara, karena yang saya sampaikan kebenaran, yang saya tegakkan adalah keadilan. Di Indonesia ini susah, saudara-saudara. Katanya negara demokrasi, tetapi ketika seseorang mengkritik, ketika seseorang bersuara untuk mengkritik, yang dimana kritik tersebut, yang dimana pernyataan tersebut adalah untuk melawan kebijakan-kebijakan yang kebijakan itu menyengsarakan rakyat, yang kebijakan-kebijakan itu dibuat untuk menyengsarakan rakyat, kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat, kebijakan-kebijakan yang menguntungkan asing, itu yang kita lawan. Tapi kita yang melawan, malah kita yang berusaha untuk ditutup mulutnya, dibungkam, dipenjarakan. Bagaimana caranya? Ini orang nggak boleh menyampaikan kebenaran, ini orang nggak boleh menyuarakan keadilan. Akan tetapi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang tadi saya bilang, kebenaran milik Allah, keadilan milik Allah, Allah pasti akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Oleh karenanya besok 17 Agustus, saudara-saudara, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul? Kita Aswaja, betul? Mazhab Syafi'i, betul?
Akidah Asy'ari Maturidi, betul. Zahir Ghazali, batin ada yang Syadzili, ada yang Jailani dan macam-macam. Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Saudara-saudara, Ahlussunnah wal Jamaah adalah ajaran yang mengajarkan cinta kepada tanah air, betul. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman, betul. Berarti la imana, tidak ada keimanan bagi tidak sempurna imannya orang yang tidak memiliki kecintaan kepada bangsanya dan kepada negaranya. Di sini kita bangsa Indonesia, negara kita yang kita cintai adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Besok 17 Agustus adalah kemerdekaan kita yang ke-78. Saudara-saudara, memang betul pada dasarnya Indonesia telah merdeka dari Jepang. Indonesia telah merdeka dari Belanda. Indonesia telah merdeka dari penjajah asing. Tetapi Indonesia belum merdeka dari ketidakadilan, betul. Indonesia belum merdeka dari penjajahan gaya baru. Indonesia belum merdeka dari kemungkaran. Indonesia belum merdeka dari kemaksiatan. Indonesia belum merdeka dari kesesatan. Indonesia belum merdeka dari kebohongan, dari kedustaan, dari kepalsuan. Ini besok 2024 tahun pemilu. Kau lihat itu di tahun pemilu, yang nggak pernah pakai peci, yang nggak pernah hadir majelis taklim, hadir majelis taklim. Mak Banteng yang nggak pakai jilbab, tahu pakai jilbab Mak Banteng. Tahu Mak Banteng? Siapa Mak Banteng? Siapa? Oh, cinta kalian ya. Makanya kalian tahu. Mak Banteng. Loh, kok Habib manggilnya Mak Banteng tuh? Itu penghinaan. Penghinaan dari mana? Saya tahun 2017 pernah dilaporkan. Dilaporkan kenapa? Dilaporkan karena menghina Megawati katanya. Katanya saya ngomong Mak Banteng. Dan saya ngomong waktu itu PDI sarang PKI. Diperiksa ya, cuma nggak ditahan. Ketika diperiksa, penyidik nanya, apakah benar Habib dalam ceramah mengatakan Megawati Habib sebut dengan Mak Banteng? Iya betul, benar. Kenapa Habib sebut dia Mak Banteng? Apa alasannya? Apa yang mendasarinya? Kata penyidik, kata polisi. Saya bilang, Pak, setiap lakop itu pasti ada nisbat. Setiap gelar itu pasti ada penyandaran daripada gelar tersebut. Contoh, Abu Nawas. Sering dengar Abu Nawas kan? Bapaknya Kerah. Ini Kerah. Loh, kok bisa dinamakan bapaknya Kerah? Karena si Abu Nawas ini, dia kalau pakai baju, kerahnya itu lebih panjang, lebih tinggi dari kepalanya. Besar kerahnya. Karena kerahnya besar, makanya dipanggil Abu Nawas, bapaknya Kerah. Sufyan Ats-Tsauri. Ats-Tsaur artinya banteng. Kenapa kok diberi gelar banteng? Oh, penyandarannya, nisbatnya dulu. Sufyan Ats-Tsauri pernah masuk masjid. Beliau mendahulukan kaki kiri, nggak sengaja. Tiba-tiba terdengar suara, ya Tsaur gaddimul yumna. Wahai banteng, dahulukan kaki kananmu. Semenjak itu beliau dipanggil Sufyan Ats-Tsauri. Nah sekarang saya tanya Pak, Megawati itu ketua partai apa? PDI. PDI lambangnya apa? Banteng. Ya saya panggil Mak Banteng. Kalau lambangnya monyet, ya saya panggil Mak Monyet. Betul. SBY punya partai apa? Demokrat. Lambangnya Mercy. Ya berarti bapaknya Mercy. Waktu itu Golkar dipegang Abu Rizal Bakri. Ya berarti si Abu Rizal Bakri bapaknya Beringin. Nggak ribet-ribet. Kata polisi bengong. Oh iya juga Habib ya. Berarti bener Habib panggil Mak Banteng gitu ya. Iya bener emang saya panggil Mak Banteng. Bener berarti. Iya bener ya. Iya betul juga Habib ya. Makanya saya nggak ditahan saudara. Besok tahun pemilu itu pejabat butuh sama Islam
butuh sama rakyat, butuh sama masyarakat. Kalau ada maunya doang, betul? Ibu jawab betul, betul. Iya, udah nggak usah jauh-jauh. Coba lihat yang dulu keluar masuk gorong-gorong, keluar tahu-tahu jadi presiden. Ya, naik turun becak, tahu-tahu jadi presiden. Apa kata-kata manis mereka semua? Para pejabat-pejabat yang mau mencalonkan, kami berjanji akan berbuat adil kepada rakyat, mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat. Tetapi setelah jadi, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Ibu, saya tanya, BBM naik gak? Naik gak? Minyak naik gak? Bawang naik gak? Semua kebutuhan pokok naik gak? Mahal gak? Enak? Enak? Yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera mereka para pejabat, yang sejahtera mereka para aparat, yang sejahtera mereka partai politik mereka, mereka dengan kekuasaan mereka, yang sejahtera pihak-pihak asing. Kita rakyat Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara. Betul, betul. Makanya dirgahayu Indonesia, dirgahayu NKRI yang ke-78. Kita para pemuda-pemudi Indonesia harus bangkit. Untuk apa? Untuk melawan para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Untuk melawan siapapun yang ingin menjual rakyat, menjual bangsa, menjual negara, menjual kekayaan-kekayaan alam Indonesia demi kepentingan perut, partai dan politiknya masing-masing. Saudara-saudara, hanya kita para pemuda-pemudi Islam, kita adalah harapan bangsa, harapan negara, dan harapan Indonesia ke depan. Maka saya sampaikan wasiat saya yang terakhir. Ingat wahai anak muda, simpen wasiat ini, tanamkan dalam engkau punya hati. Ini saya punya wasiat. Sir wala takif. Pergi terus, maju terus, berjuang terus. Jangan pernah engkau mundur, jangan pernah engkau berhenti di dalam berjuang untuk menyampaikan kebenaran, membela bangsa, agama, negara, dan rakyat Indonesia. Wahai para pemuda-pemudi Islam, maju, jangan pernah mundur, jangan pernah berhenti. Kenapa? Berhenti kita mati, mundur kita hancur. Maka sampaikan kepada mereka, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, bahwasanya kami pemuda-pemudi Islam Madura, khususnya pemuda-pemudi Beleng, kami bersumpah demi Allah, kami akan tegak berdiri, mengangkat kepala, tidak akan pernah tunduk kepada ketidakadilan, tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman. Kami para pemuda-pemudi bersumpah demi Allah akan berada di barisan paling depan. Kami santri-santri yang pakai sarung berada di barisan paling depan untuk menyuarakan kebenaran, tidak berhenti sampai mati, tidak mundur walaupun harus hancur. Saudara-saudara, saya tanya pemuda-pemudi Beleng, siap hancur demi Indonesia? Siap binasa demi Indonesia? Siap mati demi merah putih? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan ke depan Allah berikan kita pemimpin yang baik, pemimpin yang taat, pemimpin yang patuh, pemimpin yang adil. Amin, amin ya Rabbal. Terus Beb, Habib milih siapa? Kan itu pertanyaannya. Bahar bin Ali bin Smith besok 2024 golput, nggak milih siapapun. Itu khusus pribadi saya. Tapi umat Islam nggak boleh golput.
Betul? Nggak boleh gol. Itu buat saya pribadi. Kenapa? Karena bagi saya yang paling mahal adalah kesetiaan, saudara-saudara. Cukup dihianati sama Prabowo kemarin. Jadi udah cukup. Besok 2024 mau malaikat Jibril kayak jadi presiden, andaikan gitu, andaikan nyalon, tetap saya nggak bakal milih. Siapapun yang jadi presiden, saya nggak bakal milih. Tetapi saya menyerukan, kalau ada dua pilihan yang baik, pilih yang paling baik. Ada tiga pilihan, tiga-tiganya baik. Dari tiga itu lihat yang paling baik mana, pilih yang paling baik. Ada 4 pilihan, 4-empatnya baik, pilih yang paling baik dari 4 tersebut. Paham? Ada 2 pilihan atau 3 pilihan atau 4 pilihan. Dua-duanya, tiga-tiganya, 4-empatnya buruk. Kita nggak bisa meninggalkan. Maka pilih yang paling sedikit keburukannya. Pilih yang paling ringan keburukannya. Udah paham kalian maksud saya apa? Nggak perlu saya jelaskan. Karena saya golput. Paham? Paham? Yakni idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya'. Kalau kalian ingin melakukan hal apapun, perkara apapun, maka sebelum melakukan perkara tersebut, kata Nabi Adam, dahulukanlah 3 perkara. Salah satunya istasyirul akhyar. Sebelum melakukan suatu perkara, maka bermusyawarahlah dulu dengan akhyar, orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Maksudnya apa? Setiap mau melakukan sesuatu, minta nasihatnya, minta petuah, minta arahan, minta petunjuk daripada orang-orang soleh, daripada para asatid, para kiai, para habaib, ulama yang lurus. Cari ikut ulama yang lurus, jangan ikut ulama yang belok-belok. Iya, ikuti ulama yang dimana dia ngeluarin uang, dia ngeluarin harta untuk bangsa, untuk negara, untuk pemilihan presiden. Jangan kebalik, ulama yang dapat uang dari si calon presiden. Ya udah alamat nggak bener, udah alamat bengkok-bengkok semua nih. Sekali bengkok, kesana yang bakal bengkok terus, saudara. Jadi kalau mau ikut ulama yang lurus, ikut ulama yang lurus, yang istiqomah, yang lempeng. Nah, yakni petuah-petuah, nasihat, arahan, petunjuk daripada mereka kita ikuti. Paham? Kalau saya pribadi, mohon maaf, saya ini orang setia. Satu kali dikhianati, sudah, nggak ada kata maaf bagi pengkhianat. Itu kalau saya. Makanya mau siapapun besok yang menyalon, saya nggak bakal pilih siapapun. Ya. Tapi kalian nggak boleh ikut. Jangan ikut, itu saya pribadi. Wajib bagi kalian untuk memilih. Bagaimana caranya? Ya tadi. Ada 2 pilihan yang baik, nggak bisa pilih dua-duanya. Pilih yang paling baik. Ada 3 atau 4 atau seterusnya. Pokoknya pilih yang paling baik. Pilih yang paling soleh. Pilih yang paling dekat dengan Allah. Pilih yang paling dekat dengan Rasulullah. Pilih yang paling tahu Islam. Pilih yang paling kenal dengan ajaran Islam. Pilih yang dimana dia tidak kenal kasih sayangnya, nggak pilih kasih. Dia memegang semuanya, tidak peduli apapun sukunya, apapun rasnya, apapun agamanya, dia rangkul semuanya. Jikalau Islam, dia rangkul sebagai sesama saudara seagama. Di luar Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, dia rangkul sebagai saudara sesama bangsa dan sesama rakyat dan sesama Indonesia. Seperti itu engkau pilih, maka insya Allah Indonesia bakal dipimpin oleh pemimpin yang adil dan pemimpin yang baik. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khairal as'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal hayat wa khairal mamat wa tsabbitna wa tsakil mawadhana wa haqiq imana wa anta maulana fanusura lil qaumidh dhalimin wal fajirin wal fasikin wal kadhibin wal mudhabdhabin wa nusura min sultanil ja'irin wal umara'idh dhalimin fa innaka khairan nasirin fa innaka khairan nasirin fa innaka khairan nasirin. Bismillahirrahmanirrahim.
tabarak hitanuna, yasin sakfuna, kaf ha ain sad kifayatuna, hamim ain sin kaf himayatuna, fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim, fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim, fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Sebelum saya tutup, saudara-saudara, ibu-ibu, toju bu, toju, santai bu, santai, toju. Saudara-saudara, saya ini lagi sakit, saya minta doanya, kalian doakan biar Allah angkat penyakit saya. Kemarin saya ketemu sama Habib Ali Haddad. Nah, beliau ini salah satu sebab saya bisa hadir pada malam hari ini acara di sini. Beliau salah satu sebab beliau ingetin terus, Beb, jangan lupa ya acara di Rubaru, Rubaru, yang di Madura itu Beb Sumeneb. Oh ya Beb, iya Beb. Kalau beliau nggak ingetin begitu, oh mungkin saya nggak hadir. Jadi beliau, nah ini beliau masya Allah. Habib Ali ini, saya punya kakak ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Cuma istrinya masih setong ya. Takok bebenek boleh. Ini anak lihat Habib-Habib yang di Sumeneb ini. Wajahnya wajah takut istri semua. Kasihan, wajah-wajah terzolimi. Tenang Beb, di akhirat itu orang gak bakal diminta pertanggungjawaban sama Allah. Kenapa? Di akhirat udah disiksa, udah diazab sama istri. Jadi di akhirat gak diazab sama Allah. Ketahuan wajah-wajah terzolimi, tersakiti. Ya, jadi sebelum saya tutup, saya ini bikin pondok pesantren. Udah sekitar ada 12-13 tahun lah itu pondok. Saya bangun pondok pesantren saya itu pakai darah, pakai air mata, pakai keringat. Haram jadah sepeser pun saya terima bantuan dari pemerintah. Saya nggak mau. Kenapa? Kalau saya terima akan tertanam dalam hati saya rasa suatu saat ketika pejabat itu berbuat zalim, pasti saya akan mendiamkan kezalimannya. Ada rasa nggak enak untuk menegurnya, betul? Iya. Coba lihat. Kiai, Ustadz, Lora, Habib, itu bupatinya nggak bener. Kenapa kok nggak ditegur? Nggak enak saya mau negor. Kemarin pondok saya habis dikasih semen 10.000 sak. Kemarin saya habis dikasih pajero. Kemarin habis dikasih uang. Banyak nggak seperti itu? Banyak nggak? Banyak. Makanya sebagai ikhtiyat, sebagai kehati-hatian saya nggak mau terima uang dari pemerintah, dari pejabat. Makanya saya kalau ceramah ya sesuka hati saya, sesuka congor saya, sesuka lidah saya mau ngomong apapun, nggak terikat dengan apapun, sesuka hati saya. Banyak orang sekarang takut menyuarakan kebenaran, takut menyampaikan keadilan, takut kenapa? Ya karena tadi ada rasa nggak enak. Kenapa? Kebanyakan makan uang haram dari pejabat, saudara-saudara. Ini kenyataannya. Sehingga apa? Sehingga menyalah artikan dikit-dikit rahmatan lil alamin, dikit-dikit rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin dijadikan dalil untuk mendiamkan kezaliman, untuk mendiamkan kemungkaran. Rahmatan lil alamin yang dijadikan dalil, saudara-saudara. Bahkan nggak sedikit, banyak habaib yang ngomong, apa itu Bahar bin Smith itu? Itu Bahar bin Smith, torigonya bukan torigoh Ba'alawi itu. Dalam hati saya, inti nggak tahu aja. Inti pada maghrib baca ratib haddad, ana pada maghrib baca ratib haddad. Inti pada isya baca ratib atos, ana pada isya baca ratib atos. Sebelum subuh doa fajar, sebelum subuh kita orang doa fajar. Pada subuh baca wirid latif, sebelum duhur futuhatul arsyah, pada duhur mafatihus sada, Habib Ali Habsyi, wirid sakron,
doa Fagil Muqaddam Muhammad bin Ali Ma'alawi. Sebelum asar Wirul Kabir Rasul Syekh Bakar bin Salim. Ba'da asar Zibar Zib Nasor Syekh Hazan Syadili. Sebelum maghrib Wirul Latif. Ba'da maghrib Ratul Haddad. Begitu terus setiap hari. Malam Rabu Hadrabah Saudan. Malam Kamis Burdah. Malam Jumat Maulid. Malam Sabtu Dalailul Khairat. Malam Minggu Jaliatul Qadar Abuya Maliki. Itu orang hataman Bukhari, ana hataman Bukhari. Itu orang hataman Ihya, ana hataman Ihya. Itu orang baca Nasoihud Diniyah, Minhajul Abidin, Mi'arul Ilim, Ihya Ulumuddin. Kita orang juga baca itu. Cuma bedanya banyak. Ini habaib yang ngomong. Fagil Muqaddam itu matahkan pedang. Iya tahu. Fagil Muqaddam mematahkan pedang. Tetapi ente cuma bawa Fagil Muqaddam matahkan pedang. Ente nggak bawa sebabnya, ilatnya, alasannya. Kenapa Fagil Muqaddam mematahkan pedang? Lidaf'il harab bainal gabail. Fagil Muqaddam mematahkan pedang untuk mencegah peperangan antara suku. Fagil Muqaddam mematahkan pedang bukan untuk mendiamkan kezaliman, bukan untuk mendiamkan kemungkaran, bukan untuk mendiamkan mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat. Itulah bedanya kamu sama saya. Kamu cuma bawa Fagil Muqaddam matahkan pedang, udah selesai. Sehingga kamu cuma bawa akhlak Nabi, adab Nabi tanpa menjelaskan bagaimana keberanian Nabi Muhammad, bagaimana amar ma'ruf Nabi. Beda sama kita orang. Kita orang tawassud, kita di tengah. Kita keras, tegas, tapi tidak pernah menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad. Tidak pernah menghilangkan adab Nabi Muhammad. Tidak pernah menghilangkan akhlak Nabi Muhammad. Ada orang ceramahnya lemah, lembut, bawa akhlak, bawa adab, tapi menghilangkan keberanian, ketegasan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tegas tidak boleh menghilangkan kelembutan Nabi, yang lembut tidak boleh menghilangkan ketegasan baginda Nabi besar Muhammad. Karena muhabaib itu keras, mau dia tegas ataupun yang lembut. Ustadz, kiai, mau dia tegas, mau dia lembut, dua-duanya mencerminkan kepribadian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kenapa saya punya pondok pesantren kok nggak mau terima bantuan dari pejabat dan dari pemerintah. Maka saya harapkan kepada hadirin yang hadir pada malam hari ini untuk bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk pembangunan pondok pesantren kami. Saya tanya semuanya, siap keluarkan harta? Siap keluarkan harta? Sambil kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, semua yang keras. Habis kita solawat, apal ini anak-anak muda sini, apal Mars Pembela Rasulullah. Apal, apal. Nah, ayo semuanya. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah, bangkitlah. Ayo semangat. Hati satukan jiwa, musuh lawan dia, berdarah gama dan negara, tercinta kematian murah. Maju, maju, terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela bina satu agama. Wahai prajurit Pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. takkan mundur Walau satu langkah. salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin, Habibillah, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin, Habibillah, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin, Habibillah. prajurit prajurit pembela Bela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. musuh Musuh di depan mata,
prajurit membela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. maju pantang menyerah, walau Pertimbangan berdarah darah menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. maju. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela bina satu agama. Wahai prajurit membela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur, Walau satu langkah. takkan mundur. Walau satu langkah. Mudah-mudahan tidak kita keluar dari ini majelis kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang. Tidak kita keluar dari ini majelis kecuali Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Rizki yang barokah, hidup barokah, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi